Bursa Efek Indonesia menghentikan perdagangan sementara atau trading hold saat IHSG ambruk lebih dari 5% jelang sesi pertama berakhir. Kemudian setelah perdagangan dilanjutkan, IHSG lanjut terkoreksi atau turun hingga 7% ke level 6.084. Lantas apa yang membuat IHSG terus berjatuhan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Senior Technical Analis Panin Sekuritas Mayang Anggita. Selamat sore Bu Mayang. Halo, selamat sore. Bu Mayang, apa kabar Bu? Baik, Mbak Maria. Bu Mayang, ini kita lihat pada hari ini IHSG sangat-sangat ambruk ya Bu. Ini sebenarnya faktor apa sih yang membuat IHSG kita anjlok sangat anjlok bahkan melanjutkan tren penurunan dalam 4 hari perdagangan. Apa analisis Anda terkait ini Bu? Oke, jadi sebetulnya kalau dari pandangan saya, IHSG ini melemah sebenarnya lebih dikarenakan dari sentimen luar negeri kayak gitu. Jadi ada rencana pengumuman tarif bea masuk untuk US. Nanti pengumumannya sekitar tanggal 2 April. Nah, ini kemudian menjadi sentimen negatif bagi para pelaku pasar, di mana para pelaku pasar ini cenderung memindahkan asetnya dari saham yang dari aset yang high return seperti contohnya saham ke aset yang bersifat safe haven seperti misalnya kayak emas kayak gitu. Jadi sejak 14 April lalu terpantau XAU USD ini sudah menduduki area psikologis 3000. Sekarang terakhir tadi aku cek 3029 kayak gitu. Jadi memang ada asset rotation dari yang high risk high return kemudian dipindah ke aset yang lebih bersifat safe haven seperti itu, Mbak. Berarti bisa dikatakan jatuhnya IHSG pada hari ini lebih dipengaruhi oleh sentimen dari luar negeri, begitu Bu? Betul. Bu Mayang, kita ketahui bersama juga bahwa di sesi 1 perdagangan ini kan Bursa Efek Indonesia sempat menghentikan perdagangan selama 30 menit. Nah, apakah ini mengindikasikan bahwa investor trust isu terhadap ekonomi kita saat ini, Bu? Oke. Sebetulnya gini, net sale asing ini meningkat sebetulnya karena tadi ya didorong sama sentimen luar negeri di mana ibaratnya kayak mereka menarik uh, asetnya atau menarik dananya untuk dipindah ke aset yang lebih safe haven seperti misalkan emas kayak gitu. Kemudian itu yang pertama, karena tadi ada jadi pelaku pasar ini merespon mengenai kebijakan tarif dari Presiden Trump, di mana ini tuh akan berdampak sama China. Nah, China sendiri itu kan merupakan mitra dagang Indonesia yang cukup besar juga ya. Dan dengan adanya kebijakan tarif itu akan menjadi sentimen negatif untuk hubungan perdagangan dengan China dan ini juga sedikit banyak juga ada potensi berdampak juga ke uh, perekonomian kita karena kita kan banyak bermitra dengan Cina seperti itu. Dan kalau misalkan ini terjadi baik, nanti ditakutkan akan memicu inflasi karena kalau misalkan tarifnya naik ini kan otomatis harga barangnya juga naik. Nah, ketika harga barangnya naik maka dikhawatirkan ini memacu inflasi dan target yang sebelumnya tadi inflasi 2% itu tentunya jadi semakin jauh dan ini jadi sentimen negatif sekali lagi untuk pergerakan di saham di dalam negeri. Baik Bu, kita ketahui bersama juga saat ini kan IHSG anjlok. Nah, apakah ini saat yang tepat untuk bagi para investor untuk membeli saham atau ya kita wait and see dulu? Nah, menarik Mbak. Jadi sebetulnya kalau kita ingat kata Warren Buffett bahwa be greedy when others fears gitu kan. Jadi sebetulnya dengan IHSG yang turunnya sempat lumayan dalam 5% bahkan tadi sempat angka 7% ya kalau nggak salah. Nah, jadi itu ada beberapa saham Mbak yang mulai terkoreksi cukup dalam dan ada di area supportnya. Kalau misalkan buat teman-teman yang long term investment yang senang saham-saham fundamental blue chip gitu, bisa mulai cek saham BBCA. BBCA itu ada di area supportnya, sebentar aku cek. BBCA itu supportnya ada di sekitaran
eh, 8.000 sampai 8.250, dan biasanya BBCA ini memang dia tipikalnya trade-nya jangka panjang banget, jadi bisa sampai 3 sampai 5 tahun bahkan 10 tahun gitu. Ibarat kata BBCA ini biasanya dipakai buat tabungan pensiun. Jadi mungkin pemirsa pendengar Kabar Bursa kalau misalkan pengen investasi yang agak jangka panjang bisa mulai coba lirik BBCA. Tapi sekali lagi disclaimer, ini hanya analisa, tapi keputusan beli dan jual balik lagi ke tangan masing-masing. Kemudian untuk saham yang eh hardliner seperti misalkan kayak Wifi, Jakva, terus tadi juga ada beberapa saham ya, atau Goto yang sempat turun lumayan dalam, habis itu terus ditutupnya udah mulai jauh dari harga low-nya. Itu juga sebagai respon dari perkataan Warren Buffett tadi, be greedy when others fear. Jadi kalau misalkan tadi sekitar jam 11-an, 11.49 itu kita entry, maka sesi 2 udah perfect taking kayak gitu. Jadi walaupun IHSG anjlok, tapi kita harus tetap cek saham-saham blue chip, contohnya BBCA ya Bu, untuk investasi jangka panjang, gitu Bu. Iya, Bu gitu. Mayang, Jadi ya, sebetulnya silakan. kondisi pasar saham di Indonesia itu kan ada banyak Mbak, sahamnya ada 900-an. Dan ketika IHSG-nya turun, itu nggak mungkin 900 semuanya tuh merah. Jadi pasti akan selalu ada harapan kayak gitu. Contohnya tadi Goto sempat merah, terus akhirnya dibuka hijau, malah sekarang jadi market mover-nya IHSG seperti itu. Baik Bu Mayang, menarik ya. Tahun lalu foreign net sale itu kan 27 triliun rupiah. Nah tahun ini baru bulan Maret net sale-nya itu sudah mencapai 24 triliun rupiah. Nah apakah artinya Ya. investor asing ini tidak percaya dengan kita Bu? Wow, oke. Sebenarnya gini, jadi ini juga sebagai dampak dari beberapa hari lalu, mungkin minggu lalu, itu kayak ada Morgan Stanley dan Goldman Sachs itu kan menurunkan rating eh, Indonesia seperti itu. Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk asing di tengah mereka yang lagi merespon terhadap pengumuman kebijakan tarif Donald Trump ini. Nah, itu juga memicu dana asing ini mulai bergerak gitu, either itu bergerak ke negaranya sendiri atau mulai bergerak ke safe haven seperti itu, Mbak. Cuman kalau kita perhatikan dari sisi DXY-nya sendiri, ini tuh lagi uji support. Jadi untuk DXY atau dollar index itu ada support di 103 dan sekarang masih di area itu. Jadi ini merupakan titik penentuan apakah nanti dolar bisa bertahan di area 103 atau malah dia naik. Kalau misalkan dolarnya naik, eh, maka USD IDR ini rupiahnya ada kemungkinan terkoreksi. Cuman kita tunggu aja besok gitu perkembangannya seperti apa, karena memang pasar saham ini kan volatile sekali ya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa data hari ini itu benar-benar mencerminkan semuanya. Jadi tetap kita perlu memperhatikan psikologis para pelaku pasar di dalamnya, karena tadi balik lagi ada 900 saham tuh pasti ada aja kok yang hijau. Jadi sebetulnya untuk investor Indonesia nggak perlu terlalu khawatir karena peluang itu akan selalu ada gitu. Seperti apa kata orang bijak, selalu ada cahaya di tengah kegelapan ya Bu. Benar bang. Bu Mayang, sebelum kita mengakhiri dialog kita pada sore hari ini, saya ingin sedikit meminta rekomendasi saham untuk esok hari dari Bu Mayang kepada sahabat kabar bursa. Oke, untuk hari ini rekomendasinya bisa BBCA untuk saham yang blue chip tadi. Kemudian untuk yang teman-teman yang di second liner atau third liner itu bisa cek saham Goto. Goto juga sekarang udah mulai menguat, volumenya juga cukup tinggi, jadi bisa Goto. Terus kalau buat teman-teman yang lebih ke risk agresif atau sukanya yang saham-saham yang agak deg-degan gitu. Nah, ini bisa coba cari saham WiFi. WiFi ini juga posisinya bagus. Tadi udah uji support di 1540, 1625 dan WiFi akhirnya berhasil bertahan dan ditutup menghijau kayak gitu. Jadi itu tadi 3 saham sesuai risk profile yang beda-beda. Jadi eh, balik lagi ini disclaimer, ini hanya rekomendasi, tapi keputusan beli dan jual ada di tangan masing-masing investor seperti itu.
Berarti ada rekomendasi saham untuk esok hari itu ada BBCA, ada Goto, dan ada saham WiFi ya Bu? Mm-mm. Baik, terima kasih Bu Mayang untuk waktu serta analisis yang sudah Anda bagikan kepada sahabat kabar bursa di sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bu Mayang. Selamat siang, selamat sore.